Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda-ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar perkalian. Tapi metode perkalian kali ini berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, perkalian kali ini kita akan menggambar garis-garis dan menjumlahkan titik-titik perpotongannya. Oke, contoh yang paling sederhana yaitu kita akan mengalihkan bilangan satuan dengan bilangan satuan. Misalkan 2 dikalikan 3. Nah, di sini kita akan menggambar garis-garis. Nah, garis-garis di sini dibedakan menjadi 2, yaitu garis horizontal nanti digunakan spidol warna biru, kemudian garis yang vertikal menggunakan spidol yang warna merah. Nah, di sini ada angka 2. Nah, di sini kita menggunakan garis horizontal sebanyak 2 kali. Kemudian 2 ini dikalikan dengan 3. Nah, angka 3 di sini kita menggunakan garis vertikal, yaitu sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini terdapat perpotongan antara garis biru dan garis merah. Kita tinggal menjumlahkan perpotongan antara garis biru dan garis merah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, perkalian antara 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Ini sesuai dengan perpotongan antara garis merah dan garis biru. Oke, selanjutnya kita akan mengalihkan bilangan satuan dengan bilangan puluhan. 3 dikalikan 21. 3 ini adalah bilangan satuan, kemudian 21 ini adalah bilangan puluhan. Nah, di sini ada angka 3. Kita menggambar garis horizontalnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini ada angka puluhan, yaitu 2 dan 1. Kita gambar garis vertikal sebanyak 2. 1, 2. Nah, untuk angka 1 ini kita kasih jarak ya. Nah, di sini kita menggambar 1 garis vertikal. Kemudian di sini perpotongannya itu kita bagi menjadi 2, yaitu depan dan belakang. Nah, sekarang kita tinggal menghitung perpotongan antara garis biru dan garis merah. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwa 3 dikalikan 21 adalah 63. Nah, 3 ini diletakkan di bilangan satuan. Kemudian yang 6 ini diletakkan pada bilangan puluhan. Sudah. Selanjutnya kita akan mengalihkan bilangan puluhan dengan bilangan puluhan. Ini konsepnya sama dengan yang di atas tadi ya. Misalkan 41 dikalikan 12. Ini 41 adalah bilangan puluhan, kemudian 12 juga bilangan puluhan. Di sini ada angka 4. Kita menggambar garis horizontal sebanyak 4 kali. Kemudian ada angka 1, kita beri jarak, menggambar garis horizontal sebanyak 1 kali. Kemudian yang selanjutnya ada angka 1. Nah, kita menggambar garis vertikal sebanyak 1 kali. Kemudian angka 2, kita menggambar garis vertikal sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita bagi titik perpotongannya. Bagian bawah, kemudian bagian tengah, dan bagian atas. Nah, tinggal kita menghitung titik perpotongannya yang bagian bawah. Ada 1, 2. Kemudian yang bagian tengah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang bagian atas. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa tuliskan 4, 9, 2. Jadi kita nulisnya itu urut sesuai dengan yang paling atas, kemudian tengah, dan yang paling bawah. Di sini 4 sebagai angka ratusan, kemudian yang 9 sebagai angka puluhan, dan yang 2 sebagai angka satuan. Oke, selanjutnya kita akan mengalikan bilangan puluhan dengan bilangan ratusan. Misalkan 13 adalah bilangan puluhan ya. Kita kalikan dengan 123. 123 ini bilangan ratusan. Di sini ada angka 1. Kita buat satu garis horizontal. Kemudian angka 3, kita buat 3 garis horizontal. Nah, selanjutnya di sini ada angka 1. Kita buat satu garis vertikal. Nah, di sini kita beri jarak ya, angka 2. Kita buat 2 garis vertikal. Kemudian angka 3, kita buat 3 garis vertikal. Nah, di sini kita akan bagi titik perpotongannya, yaitu bagian bawah, kemudian bagian tengah lagi, kemudian yang bagian atas. Nah, di sini kita akan menghitung titik perpotongan bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tuliskan angka 9. Kemudian yang bagian tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang bagian tengahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang bagian atas hanya ada 1 titik. 1. Nah, di sini kita tuliskan urut dari yang paling atas. 1, 5, 9, 9. Jadi di sini 1 itu sebagai angka ribuan, kemudian 5 sebagai angka ratusan, dan 9 sebagai angka puluhan, kemudian 9-nya lagi sebagai angka satuan. Di sini 13 dikalikan 123 menjadi 1599. Oke, yang terakhir kita akan mengalihkan bilangan ratusan dengan bilangan ratusan. Misalkan 231 dikalikan 102. Nah, ini 231 ada bilangan ratusan, kemudian 102 juga bilangan ratusan. Di sini kita akan menggambar garis horizontal sebanyak 2, 1, 2. Kemudian 3. Ini kita beri jarak, gambar horizontal 3 kali. Kemudian angka 1 kita buat garis horizontal 1 kali. Nah, ini dikalikan dengan 102. Di sini ada angka 1. Kita buat garis vertikalnya 1 kali. Dan di sini ada angka 0. Nah, angka 0 ini kita tetap menggambar garisnya. Hanya saja kita buat dengan garis putus-putus. Karena nanti perpotongannya itu tidak dihitung. Jadi 0 kita gambar 1 garis putus-putus. Nah, kemudian di sini ada angka 2. Kita gambar garis vertikal sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita bagi titik perpotongannya.
Ini yang bagian bawah. Kemudian yang bagian tengah. Kemudian yang bagian tengahnya lagi. Nah, yang bagian tengah dan yang bagian atas. Nah, di sini kita akan menghitung titik perpotongannya yang bagian bawah. 1, 2. Kemudian yang bagian tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada garis putus-putus. Ini tidak perlu dihitung ya. Jadi kita tuliskan 6. Kemudian yang sini, yang tengah 1, 2, 3, 4. Ini tidak perlu dihitung. 5. Nah, kemudian ini titik perpotongannya. Yang sebelah sini tidak perlu dihitung ya. Kemudian yang sini 1, 2, 3. Nah, untuk yang paling atas 1, 2. Nah, jadi kita bisa tuliskan mulai urut dari yang paling atas, yaitu 2, 3, 5, 6, 2. Jadi, perkalian 231 dikalikan 102 yaitu menghasilkan 23.562. Oke, cukup sekian belajarnya hari ini. Semoga belajar perkalian dengan metode garis ini bermanfaat untuk ananda-ananda sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.